Alkisah, di zaman ketika bumi masih muda dan para dewa kerap turun menyapa, berdirilah Gunung Lawu, gagah menjulang seolah tiang penyangga langit. Di lereng timurnya yang subur menghijau, tersembunyi sebuah negeri yang kelak bernama Magetan. Konon, udara di sana begitu sejuk. Airnya sebening kristal mengalir dari sumber-sumber mata air keramat, dan tanahnya dilimpahi berkah kesuburan tak terperi. Bayang-bayang peradaban agung seperti Medang, Kahuripan, hingga Majapahit yang masyhur pernah menyelimuti negeri ini, meninggalkan jejak-jejak suci berupa candi-candi kuno yang kini membisikkan cerita masa lampau. Gunung Lawu bukanlah sekadar gunung biasa. Ia adalah istana para resi, tempat para ksatria mengasah batin, dan pusat kekuatan gaib yang dihormati. Aura kesakralannya meresap ke dalam jiwa setiap insan yang bermukim di kakinya, menumbuhkan rasa takzim pada Sang Pencipta dan kecintaan pada alam semesta. Inilah pusaka tak ternilai yang membentuk watak dan budaya luhur masyarakat yang mendiami lembah-lembahnya. Dengarlah, ketika Sang Surya Majapahit memancarkan keemasannya ke seluruh penjuru Nusantara, sinarnya pun menyentuh lembut tanah Lawu. Meski jauh dari pusat istana, ia adalah taman Firdaus yang menyajikan hasil bumi melimpah untuk menopang kebesaran kerajaan. Gema keperkasaan Majapahit masih terasa hingga kini, terukir dalam tembang, tari, dan artefak yang menjadi saksi bisu kejayaan masa silam. Namun, roda zaman terus berputar. Ketika malam mulai menyelimuti Majapahit, fajar baru merekah di pesisir utara dengan bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Pajang. Angin perubahan pun berhembus membawa ajaran suci Islam ke pedalaman, menyapa lereng Lawu dengan damai. Ajaran baru ini berjalin mesra dengan kearifan lama, melahirkan sebuah harmoni spiritual yang unik dan menyejukkan. Maka, di bawah naungan langit dan lindungan Gunung Lawu, negeri ini menanti takdirnya terungkap. Benih-benih sebuah kadipaten mulai bertunas, seiring dengan semakin terangnya cahaya Kesultanan Mataram yang bersemayam di jantung tanah Jawa. Sang Lawu, saksi abadi, tersenyum dari ketinggiannya, menanti kisah-kisah kepahlawanan baru terukir. Dalam setiap legenda besar, selalu ada tokoh-tokoh perkasa yang menjadi suluh bagi zamannya. Demikian pula dengan Magetan. Menurut hikayat para tetua, tersebutlah dua nama agung yang menjadi cikal bakal negeri ini. Yang pertama adalah Ki Ageng Getas, seorang pertapa sakti mandraguna, yang ilmunya setinggi puncak Lawu dan kearifannya sedalam samudra. Ki Ageng Getas, dengan kesaktiannya, konon mampu menaklukkan hutan belantara yang angker di lereng Lawu. Ia membabat alas, bukan hanya dengan kapak dan parang, tetapi juga dengan doa dan mantra suci, mengubahnya menjadi padukuhan yang aman sentosa, tempat berlindung dan mencari penghidupan bagi rakyat jelata. Keberanian dan kebijaksanaannya menjadi buah bibir, mengundang banyak orang untuk datang dan berguru padanya. Lalu, muncullah pula Ki Ageng Mageti, seorang ksatria pilih tanding yang namanya kelak terpatri abadi sebagai nama negeri ini. Ki Ageng Mageti, begitu cerita beredar, memiliki aura kepemimpinan yang luar biasa. Pandangannya tajam menembus masa depan, dan setiap ucapannya mengandung hikmah. Di bawah panji-panjinya, rakyat merasa aman dan sejahtera, hidup rukun damai di lereng timur Gunung Lawu yang permai. Kedua tokoh legendaris ini, dengan segala ilmu dan dayanya, laksana bintang penuntun bagi masyarakat. Mereka membangun permukiman-permukiman yang subur makmur, mengajarkan cara bercocok tanam yang baik, dan menanamkan nilai-nilai luhur kehidupan. Semangat gotong royong membara, dan rasa persaudaraan begitu kental terasa di antara para penghuni negeri. Jejak langkah dan pengabdian Ki Ageng Getas dan Ki Ageng Mageti adalah fondasi emas bagi berdirinya Magetan. Merekalah arsitek pertama yang merancang sebuah negeri impian, menyiapkan panggung bagi lahirnya sebuah kadipaten yang kelak akan bersinar terang. Syahdan, memasuki abad ke-17 Tarikh Masehi, Kesultanan Mataram Islam di bawah Sri Sultan Agung dan para pewaris tahtanya, tengah berada di puncak kemasyhuran. Panji-panji kebesarannya berkibar gagah dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Negeri-negeri di lereng Gunung Lawu,
termasuk wilayah yang dipimpin oleh Ki Ageng Mageti yang bijaksana, tunduk dan setia di bawah naungan Mataram. Alkisah, Ki Ageng Mageti bukanlah sekadar pemimpin biasa. Ia adalah seorang yang sangat berjasa bagi Mataram. Ada yang menuturkan ia adalah panglima perang yang gagah berani. Ada pula yang berkisah ia adalah penasihat ulung yang setia. Berkat jasa dan kesetiaannya yang tak terhingga itulah, Sang Sultan Mataram berkenan menganugerahkan sebuah hadiah yang tak ternilai harganya. Hadiah itu adalah sebidang tanah yang luas dan subur, terhampar di lereng timur Gunung Lawu, yang disebut Tanah Perdikan. Tanah Perdikan adalah anugerah istimewa, daerah otonom yang bebas dari upeti tertentu sebagai tanda penghormatan tertinggi dari istana. Ki Ageng Mageti pun mendapat titah untuk memimpin dan memakmurkan tanah anugerah tersebut. Ini adalah sebuah tonggak bersejarah, langkah awal menuju terbentuknya sebuah pemerintahan yang lebih terstruktur. Dengan titah suci dari Mataram ini, kedudukan Ki Ageng Mageti semakin kukuh laksana batu karang. Ia bukan hanya pemimpin yang dicintai rakyatnya, tetapi juga wakil resmi Mataram yang disegani. Dengan penuh semangat, ia mulai menata negerinya, membangun irigasi untuk mengairi sawah-sawah zamrud, dan memastikan setiap jiwa di wilayahnya hidup dalam kedamaian dan kecukupan. Kisah anugerah tanah dari Mataram ini terukir abadi dalam ingatan masyarakat Magetan. Inilah bukti pengakuan dari singgasana Mataram akan keberadaan dan peran penting negeri di lereng Lawu ini. Semangat Ki Ageng Mageti dalam menjaga amanah ini menjadi api yang terus menyala, menginspirasi generasi demi generasi. Setelah menerima anugerah Tanah Perdikan, wilayah kepemimpinan Ki Ageng Mageti berkembang pesat laksana taman surga. Penduduknya semakin ramai, datang dari berbagai penjuru, terpikat oleh kepemimpinan sang satria dan kesuburan tanahnya yang tiada tara. Maka, tibalah saatnya negeri itu membutuhkan sebuah nama, sebuah panji yang akan menjadi identitas kebanggaannya. Dari manakah asal nama Magetan yang indah itu? Konon, menurut para pujangga, nama Magetan terlahir dari kemuliaan sang pemimpin sendiri, Ki Ageng Mageti. Tanah yang dianugerahkan dan dibangun dengan keringat serta kearifannya itu kemudian dikenal sebagai tlatah atau bumi Magetian, yang berarti tanah milik atau negeri kekuasaan Ki Ageng Mageti. Lambat laun, agar lebih mudah terucap, Magetian pun berubah menjadi Magetan. Namun, ada pula bisikan legenda lain yang tak kalah memukau. Dikatakan bahwa Magetan berasal dari kata Pema Magetan. Pema atau Pak Ema adalah sebutan untuk seorang tokoh agung bernama Ema, sementara Getan merujuk pada getah pohon sakti yang melimpah di wilayah itu. Mungkin saja, Ki Ageng Mageti juga dikenal dengan julukan Ema, sang penguasa getah, yang mampu mengubah getah menjadi sumber kemakmuran. Entah versi mana yang sesungguhnya, keduanya menunjuk pada kebesaran seorang tokoh dan berkah alam. Nama Magetan kemudian menjadi mantra sakti, identitas yang mengikat seluruh jiwa di negeri itu. Di dalamnya terkandung warisan kepahlawanan, kearifan, dan semangat membangun dari Ki Ageng Mageti. Terkandung pula janji akan kekayaan alam yang melimpah ruah, yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Demikianlah, nama Magetan bukan sekadar rangkaian huruf. Ia adalah pusaka kata yang menyimpan jejak langkah para leluhur, bisikan doa para pendiri, dan harapan akan masa depan yang gemilang. Sebuah nama yang akan terus berkumandang sepanjang zaman. Waktu pun mengalir laksana sungai menuju muara. Sepeninggal Ki Ageng Mageti yang dihormati, roda kepemimpinan terus berputar. Namun, untuk menjadi sebuah kadipaten yang gagah dalam barisan Mataram, diperlukan seorang ksatria yang berdarah biru dan mendapat restu langsung dari singgasana. Takdir pun menuntun langkah seorang pangeran muda pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Amangkurat I. Tersebutlah seorang bangsawan Mataram bernama Raden Tumenggung Yosonegoro, yang juga dikenal dengan nama Raden Basah Bibit atau Basah Gondokusumo. Beliau adalah putra mahkota dari Basah Suryaningrat, Adipati Madiun yang perkasa. Raden Basah Bibit adalah ksatria muda yang tak hanya tampan rupawan, tetapi juga cerdas, berwibawa, dan memiliki kesetiaan tanpa tanding kepada Mataram.
Para tetua keraton melihatnya sebagai sosok yang paling pantas untuk memimpin dan menata negeri Magetan yang tengah mekar. Maka, dengan ridho Allah dan titah dari Sang Sultan Mataram, Raden Basah Bibit diutus untuk menjadi adipati di Magetan. Kedatangannya disambut dengan gegap gempita oleh rakyat, seolah dewata turun dari kahyangan. Ini bukanlah sekadar penunjukan biasa, melainkan fajar baru bagi tata pemerintahan Magetan. Tugasnya sungguh mulia, membangun istana kadipaten, menjaga keamanan dari segala mara bahaya, dan membawa rakyatnya menuju gerbang kemakmuran. Kehadiran Raden Basah Bibit sebagai utusan Mataram memperkokoh kedudukan Magetan di mata dunia. Ia membawa serta aturan dan tata kelola pemerintahan dari pusat kerajaan, yang kemudian ia terapkan dengan bijaksana di Magetan. Inilah langkah besar menuju lahirnya sebuah kadipaten yang berdaulat, namun tetap setia dalam pelukan hangat Kesultanan Mataram. Di bawah kepemimpinan Raden Basah Bibit, fondasi kadipaten yang megah mulai diletakkan. Ia membangun pusat pemerintahan yang kelak menjadi jantung kota, membentuk pasukan yang tangguh, dan menjalin persahabatan dengan para tokoh adat setempat. Semangatnya yang membara dalam membangun negeri menjadi legenda yang dituturkan dari generasi ke generasi. Inilah saat yang dinanti-nanti, puncak dari segala perjuangan dan harapan. Di bawah kepemimpinan Raden Tumenggung Yosonegoro, sang Raden Basah Bibit yang gagah perkasa, Magetan akhirnya mencapai takdirnya. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan restu dari para dewa, sebuah hari keramat pun ditetapkan sebagai hari kelahiran Kadipaten Magetan, sebuah hari yang akan terukir dengan tinta emas dalam sejarah. Ingatlah baik-baik tanggal ini, wahai anak cucu. 13 Oktober tahun 1675 Tarikh Masehi. Pada hari yang penuh berkah itulah, Raden Tumenggung Yosonegoro dilantik secara resmi sebagai adipati pertama Magetan oleh Sang Sultan Mataram. Halilintar seolah menyambar, dan bumi pun bergetar, menyaksikan berdirinya Kadipaten Magetan yang mandiri, dengan Kanjeng Raden Tumenggung Yosonegoro sebagai pemimpin pertamanya yang arif bijaksana. Pelantikan ini bukanlah upacara biasa. Bagi rakyat Magetan, ini adalah hari kemerdekaan, hari di mana negeri mereka diakui kedaulatannya dalam bingkai agung Kesultanan Mataram. Dengan status sebagai kadipaten, Magetan kini memiliki hak untuk mengatur istananya sendiri, mengelola kekayaan alamnya yang melimpah, dan menata negerinya di bawah pimpinan sang adipati. Sebagai adipati pertama, Kanjeng Raden Tumenggung Yosonegoro memikul amanah yang amat berat namun mulia. Beliau memilih tempat yang paling diberkahi untuk membangun pusat kadipaten, yang kelak menjadi kota Magetan yang ramai dan permai. Tak lupa, beliau membangun bendungan-bendungan untuk mengairi sawah-sawah agar panen melimpah, mendirikan pasar-pasar sebagai tempat rakyat berniaga, dan menjaga agar seluruh negeri aman dari gangguan durjana. Peristiwa agung pada 13 Oktober 1675 Masehi itu menjadi legenda abadi. Ia adalah lambang keberanian para pahlawan, kearifan para pemimpin, dan persatuan rakyat dalam membangun negeri tercinta. Inilah hari di mana Magetan lahir kembali dengan jiwa dan semangat yang baru, siap mengukir takdirnya sendiri. Namun, setelah resmi menjadi sebuah kadipaten yang berdaulat, perjalanan Magetan tak lantas mulus tanpa rintangan. Langit tak selamanya biru, ada kalanya badai datang menerjang. Berbagai cobaan, baik dari dalam maupun dari luar, harus dihadapi dengan gagah berani oleh para adipati dan segenap rakyat Magetan. Gejolak di jantung Mataram, termasuk perpecahan dan datangnya bayang-bayang kekuasaan bangsa asing dari seberang lautan, turut menguji ketangguhan Magetan. Kemudian datanglah zaman ketika bangsa kulit putih dari negeri Belanda menancapkan kuku kekuasaannya di bumi Nusantara. Kadipaten Magetan, seperti saudara-saudaranya yang lain, terpaksa tunduk di bawah bayang-bayang penjajahan. Namun, api semangat untuk membangun dan menyejahterakan rakyat tak pernah padam di dada para pemimpin dan rakyatnya. Jalan-jalan baru dibuka menembus gunung dan lembah, jembatan-jembatan kokoh dibangun menghubungkan desa-desa, dan saluran-saluran irigasi dialirkan untuk menyuburkan ladang-ladang, meski tak jarang semua itu juga demi kepentingan kaum penjajah. Ketika Pekik Merdeka membahana dari Batavia,
menyulut api perjuangan di seluruh Nusantara. Putra-putri Magetan tak gentar menyambut panggilan suci itu. Banyak satria dan Srikandi Magetan yang mengangkat bambu runcing dan keris pusaka, bergabung dengan laskar-laskar rakyat, atau menjadi benteng logistik bagi para pejuang kemerdekaan. Lereng-lereng Gunung Lawu yang angker kembali menjadi saksi bisu, menjadi medan gerilya dan tempat persembunyian para pahlawan bangsa. Setelah fajar kemerdekaan Indonesia akhirnya bersinar pada tahun 1945 Masehi, Kadipaten Magetan dengan bangga menjadi bagian tak terpisahkan dari Ibu Pertiwi. Tugas berat selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan itu dengan tetesan keringat pembangunan. Para pemimpin dan rakyat Magetan, dengan semangat gotong royong warisan leluhur, bahu-membahu membangun kembali negeri mereka, mendirikan sekolah-sekolah agar anak cucu menjadi pintar, membangun rumah sakit agar rakyat sehat sentosa, dan membangkitkan kembali roda perekonomian. Api semangat para pendiri seperti Ki Ageng Mageti dan Kanjeng Raden Tumenggung Yosonegoro terus dikobarkan. Kearifan lokal, semangat persatuan, dan kerja keras menjadi pusaka ampuh untuk menghadapi segala tantangan zaman. Magetan terus bersolek, berjuang menjadi negeri yang maju, rakyatnya sejahtera, budayanya lestari, tanpa pernah melupakan akar sejarahnya yang dalam dan mulia. Dan kini, pandanglah Kabupaten Magetan. Ia berdiri megah laksana istana di lereng Lawu, sebuah negeri yang terus berdenyut mengikuti irama zaman, namun tak pernah lupa akan bisikan para leluhurnya. Semangat kepahlawanan Ki Ageng Mageti yang membabat alas demi kehidupan, serta kearifan Kanjeng Raden Tumenggung Yosonegoro yang menata pemerintahan dengan adil, menjadi suluh abadi yang menerangi setiap langkah pembangunan. Nama Magetan sendiri adalah mantra pengingat akan jasa-jasa mereka yang tak lekang oleh waktu. Pusaka-pusaka sejarah, baik yang berupa candi megah, makam keramat, maupun tembang dan tarian sakral, terus dijaga dan dihidupkan. Makam para leluhur, seperti peristirahatan terakhir Ki Ageng Mageti atau kompleks pemakaman Adipati-Adipati Agung, menjadi tempat rakyat menundukkan kepala, merenung, dan memanjatkan doa. Upacara-upacara adat yang syarat makna, serta kesenian daerah yang indah memukau, terus dipertunjukkan, menjadi permata budaya Magetan yang tiada duanya. Keindahan alam Magetan, terutama pesona Gunung Lawu yang mistis dan telaga Sarangan yang bening laksana mata bidadari, menjadi magnet yang menarik para pengembara dari seluruh penjuru dunia. Namun, di balik keelokan rupa itu, tersimpan pula getaran spiritual dan hikayat sejarah yang agung. Pemerintah dan rakyat Magetan terus berjuang mengembangkan potensi pariwisata ini, seraya menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal sebagai warisan tak ternilai. Pembangunan di segala penjuru terus digelorakan demi kebahagiaan seluruh rakyat. Sekolah-sekolah megah didirikan, rumah sakit modern dibangun, jalan-jalan mulus terbentang, dan pasar-pasar ramai dikunjungi. Magetan tak hanya ingin dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga sebagai tempat yang damai untuk berdiam, dan taman harapan bagi tunas-tunas muda bangsa untuk meraih cita-cita setinggi bintang di langit. Dengan berpegang teguh pada ajaran luhur para leluhur dan semangat persatuan yang membara, Kabupaten Magetan melangkah penuh keyakinan menyongsong fajar masa depan yang lebih cemerlang. Semangat gotong royong, keimanan yang kokoh, dan cinta pada tanah tumpah darah menjadi bekal sakti untuk menaklukkan segala rintangan dan meraih puncak kejayaan. Magetan adalah bukti nyata bahwa sebuah negeri bisa tumbuh modern dan perkasa, tanpa harus kehilangan jiwa dan akarnya. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.